Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari Butar-Butar, kelas Biologi 3 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Uji Efektivitas Ekstrak Hanjeli Coix-Lima jobi terhadap meningitis bakterial S. pneumoniae dan Q. pneumoniae dengan variasi terlarut. Meningitis adalah infeksi pada meninges atau selaput pelindung yang menyelimuti otak dan juga saraf pada tulang belakang. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh virus. Akan tetapi, pada beberapa kasus dapat disebabkan oleh bakteri dan jamur. Bakteri penyebab meningitis sendiri dapat bermacam-macam, yaitu Neisseria meningitidis, kedua Streptococcus pneumoniae, ketiga Haemophilus influenza, keempat Listeria monocytogenes dan Escherichia coli. Kemudian Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae atau yang disebut dengan bakteri gram negatif. Salah satu penyebab utama pada meningitis sendiri yaitu Q. pneumoniae dan S. pneumoniae. S. pneumoniae merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat telur atau seperti bola. Merupakan penghuni normal dari saluran pernapasan di bagian atas manusia dan juga dapat menyebabkan pneumonia, sinusitis, ototitis, bronkitis, bakteremia, dan meningitis. Dan proses infeksi lainnya, bakteri S. pneumoniae ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu 37,5 derajat Celcius dalam media dengan pH 7,6 sampai dengan 7,8 pada suasana aerob dan fakultatif anaerob. Bakteri ini dapat membentuk koloni bulat kecil yang dikelilingi oleh zona kehijauan dalam pembenihan lempeng agar darah. Q. pneumoniae yang merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, memiliki ukuran 0,5 hingga 1,2. Bakteri ini memiliki kapsul tetapi tidak berbentuk spora. Q. pneumoniae juga tidak mampu bergerak karena tidak mempunyai flagel, tetapi mampu memfermentasikan karbohidrat, membentuk asam, dan juga gas. Berdasarkan kebutuhannya yang akan oksigen, Q. pneumoniae merupakan bakteri fakultatif anaerob. Q. pneumoniae juga dapat memfermentasikan laktosa. Spesies Q. pneumoniae ini sendiri menunjukkan pertumbuhan mucoid kapsul polisakarida yang besar dan tidak motil. Hampir semua bagian tanaman Hanjeli seperti biji, daun, batang, dan akar dapat dimanfaatkan. Biji Hanjeli dapat digunakan sebagai bahan pangan, sebagai sumber karbohidrat dengan nilai gizi yang cukup memadai, sekitar 76,40% karbohidrat, 7,90% lemak, dan 14,10% protein. Biji Hanjeli mengandung glikosida, flavonoid, fenol, steroid, koisol, koisenolit, soisin, dan asam amino leusin, tirosin, leusin, asam glutamat, agrinin, dan histidin. Senyawa bioaktif daun dan biji Hanjeli yang bertanggung jawab sebagai antibakteri diantaranya alkaloid, karbohidrat, saponin, glikosida, flavonoid, fenol, tanin, dan juga steroid. Selanjutnya, proses ekstraksi dengan teknik merasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan ataupun pengadukan pada suhu ruang. Keuntungan dari cara ini mudah dan tidak perlu adanya pemanasan sehingga kecilnya kemungkinan bahan alam akan menjadi rusak ataupun terurai. Pemilihan pelarut berdasarkan kelarutan dan polaritasnya
memudahkan pemisahan bahan alam dan juga sampel. Pengerjaan metode merasi yang cukup lama dalam keadaan yang diam selama merasi memungkinkan adanya banyak senyawa yang akan terekrasi. Pembuatan ekstrak metanol daun dan batang hanjeli. Pemilihan daun hanjeli yang segar yang diambil adalah mulai dari daun keempat hingga daun ketujuh dari pucuk. Sebelum ke tahap yang selanjutnya, batang hanjeli dipotong-potong. Daun dan batang hanjeli dicuci bersih, kemudian daun dan batang hanjeli dikeringkan di atas kain bersih, sehingga mengering. Daun dan batang hanjeli yang telah dikeringkan dihaluskan menggunakan blender secara terpisah. Kemudian serbuk dan batang hanjeli ditimbang dan ditambahkan oleh pelarut dengan perbandingan bahan dan pelarut 1:10, yang selanjutnya didiamkan selama 2 kali 24 jam. Setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam, selama proses maserasi dilakukan proses pengadukan setiap 4 jam sekali, selama 5 menit. Pada proses maserasi dilakukan dalam kondisi wadah yang tertutup rapat pada suhu ruang. Setelah maserasi 2 kali 24 jam, larutan kemudian disaring, kemudian difiltrat yang diperoleh diuapkan dengan vakum rotary evaporator suhu 400 Celcius kecepatan 100 rpm. Setelah itu ekstrak yang kental dimasukkan ke dalam botol sampel yang dibungkus dengan aluminium foil dan kemudian diletakkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Pas dan simulasi hasil penyaringan pada proses maserasi. Pertama, dimaserasi kembali dengan waktu perendaman selama 3 hari dengan perlakuan dan juga perbandingan yang sama. Setelah didapatkan kembali ekstrak yang kental, kemudian digabungkan di dalam botol sampel ekstrak hasil dari maserasi yang pertama. Kemudian ampas dan simulasi hasil penyaringan pada proses maserasi yang kedua, dimaserasi kembali dengan waktu perendaman selama 1 hari dengan perlakuan dan perbandingan yang sama. Setelah didapatkan kembali, ekstrak yang kental kemudian digabungkan ke dalam botol sampel ekstrak hasil maserasi yang pertama dan kedua. Ekstrak yang kental yang diperoleh dilarutkan dalam pelarutan metanol 96%. Kedua, pembuatan ekstrak kloroform daun dan batang hanjeli. Tanaman hanjeli yang didapatkan di daerah Kabupaten Deli Serdang, di mana pemilihan daun hanjeli yang segar yang diambil adalah mulai dari daun keempat hingga daun ketujuh dari pucuk. Sebelum ke tahap yang selanjutnya, batang hanjeli dipotong-potong. Daun dan batang hanjeli dicuci bersih, kemudian daun dan batang hanjeli dikeringkan di atas kain bersih sehingga mengering. Daun dan batang hanjeli yang telah dikeringkan dihaluskan menggunakan blender secara terpisah. Kemudian serbuk daun dan batang hanjeli ditimbang dan ditambahkan oleh pelarut dengan perbandingan bahan dan pelarut 1:10. Selanjutnya didiamkan selama 2 kali 24 jam. Selama proses maserasi dilakukan proses pengadukan setiap 4 jam sekali selama 5 menit. Pada proses maserasi dilakukan dalam kondisi wadah yang tertutup rapat pada suhu ruang. Setelah maserasi 2 kali 24 jam, larutan disaring kemudian filtrat yang diperoleh diuapkan dengan vakum rotary evaporator suhu 400 Celcius kecepatan 100 rpm. Setelah itu, ekstrak yang kental dimasukkan ke dalam botol sampel yang dibungkus dengan aluminium foil dan juga diletakkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Ampas dan simplisia hasil penyaringan pada proses maserasi pertama dimaserasikan kembali dengan waktu perendaman selama 3 hari dengan perlakuan dan perbandingan yang sama. Setelah didapatkan kembali ekstrak kental, kemudian digabungkan di dalam botol sampel ekstrak hasil dari maserasi yang pertama.
Kemudian, ampas dan simplasia hasil penyaringan pada proses maserasi yang kedua dimaserasikan kembali dengan waktu perendaman selama 1 hari dengan perlakuan dan perbandingan yang sama. Setelah didapatkannya kembali ekstrak yang kental, kemudian digabungkan ke dalam botol sampel ekstrak hasil maserasi yang pertama dan kedua. Ekstrak kental yang diperoleh di larutan dalam pelarut kloroform. Pembuatan ekstrak diklorometan daun dan batang hanjeli. Pemilihan daun hanjeli yang segar diambil adalah mulai dari daun keempat hingga daun ketujuh dari pucuk. Sebelum ke tahap yang selanjutnya, batang hanjeli dipotong-potong. Daun dan batang hanjeli dicuci bersih, yang kemudian daun dan batang hanjeli dikeringkan di atas kain bersih sehingga mengering. Daun dan batang hanjeli yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan menggunakan blender secara terpisah. Kemudian serbuk dan batang hanjeli ditimbang dan ditambahkan oleh pelarut dengan perbandingan bahan dan pelarut 1:10. Selanjutnya didiamkan selama 2 kali 24 jam. Selama proses maserasi, dilakukannya proses pengadukan setiap 4 jam sekali selama 5 menit. Pada proses maserasi dilakukan dalam kondisi wadah tertutup rapat pada suhu ruang. Setelah maserasi 2 kali 24 jam, larutan disaring, kemudian fitrat yang diperoleh diuapkan dengan vakum rotary evaporator suhu 400 Celcius di kecepatan 100 rpm. Setelah itu, ekstrak yang kental dimasukkan ke dalam botol sampel yang dibungkus dengan aluminium foil dan diletakkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Ampas dan simulasi hasil penyaringan pada proses maserasi yang pertama dimaserasikan kembali dengan waktu perendaman selama 3 hari dengan perlakuan dan perbandingan yang sama. Setelah didapatkan kembali ekstrak yang kental, kemudian digabungkan di dalam botol sampel ekstrak hasil dari maserasi yang pertama. Kemudian, ampas dan simulasi hasil penyaringan pada proses maserasi kedua dimaserasikan kembali dengan waktu perendaman selama 1 hari dengan perlakuan dan perbandingan yang sama. Setelah didapatkan kembali ekstrak yang kental, kemudian digabungkan ke dalam botol sampel ekstrak hasil maserasi yang pertama dan kedua, di mana ekstrak kental yang diperoleh dari larutan dalam pelarut diklorometan. Metode difusi cakram. Dengan meletakkan cakram kertas yang telah direndam larutan uji di atas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Pencelupan cakram pada larutan uji sehingga seluruh permukaan pada cakram basah. Pengamatan dilakukan setelah bakteri diinokulasi. Pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat zona bening di sekitar cakram. Pemilihan metode ini dikarenakan mudah dan sederhana untuk menentukan aktivitas antibakteri sampel yang diuji. Zona bening yang terbentuk di sekitar cakram pada konsentrasi antibakteri yang terendah merupakan nilai MIC. Pengukuran nilai MIC dari ekstrak daun dan batang hanjeli ditentukan dengan metode pengenceran 2 kali lipat. Strain bakteri yang menjadi sasaran tanaman dinutrien agar sampai mencapai fase eksponensial. Pada ekstrak hanjeli, dengan pengenceran berbeda disiapkan untuk memberikan konsentrasi di mana masing-masing 0,7 mg atau ml, 1,56 mg atau ml, 3,14 mg atau ml, 6,25 mg atau ml, 12,5 mg atau ml, 25 mg atau ml, 50 mg atau ml. Setelah itu 0,5 ml ekstrak hanjeli dan antibiotik dari setiap konsentrasi ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang terpisah yang mengandung 0,5 ml Na dengan suspensi bakteri pada konsentrasi akhir 1 ml di setiap tabung dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif, metanol, kloroform, dan diklorometan masing-masing 0,5 ml
yang kemudian ditambahkan dengan 0,5 ml larutan Na. Setelah diinkubasi, yang 100 kultur dari masing-masing tabung ditransfer dan juga disebarkan di atas medium Mueller heat tone agar diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius 1 malam untuk menghitung bakteri dan menentukan nilai MIC. Pembuatan media selektif agar, di mana menimbang serbuk Na ataupun nutrien agar sebanyak 28 gram yang kemudian dilarutkan di dalam Erlenmeyer dengan 1 liter Aquades. Setelah semua bahan dicampur, kemudian media dipanaskan hingga larutan sempurna. Lalu disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 selama 15 menit. Dan media MHH Mueller heat tone agar sebanyak 38 gram yang dilarutkan dalam Erlenmeyer dengan 1 liter Aquades. Setelah semua bahan tercampur, kemudian media dipanaskan hingga larutan sempurna. Lalu disterilkan kembali dengan autoklaf pada suhu 121 selama 15 menit. Pembuatan suspensi isolat bakteri uji di subkultur di media Na selama 24 jam, sebanyak 3 kultur bakteri dari hasil penanaman, yang kemudian disuspensikan dalam 7 ml NaCl fisiologis yang telah disterilkan di autoklaf, yang kemudian dihomogenkan dengan vortex selama 30 detik. Bakteri yang telah disuspensi diukur lagi tingkat kekeruhannya ataupun optical density atau OD dengan menggunakan spektrofotometer panjang gelombang 600 nm dengan standar 0,5 mc Fahrenheit, atau diperoleh jumlah pertumbuhan 1 kali 108 sel bakteri atau mililiter kuvet yang telah berisi NaCl steril yang kemudian dimasukkan spektrofotometer sebagai blanko yang kemudian di auto zero. Kuvet yang berisi NaCl disterilkan, dikeluarkan dari spektrofotom ether, diambil 2 ml suspensi bakteri yang sudah dibuat dan dimasukkan ke dalam kuvet dan dicatat absorpsinya. Aktivitas antibakteri di mana screening antimikroba yang merupakan langkah pertama dari suatu penentuan obat antimikroba, yang mana dilakukan melalui metode difusi cakram untuk bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif, di mana aktivitas antimikroba dari agen uji ditentukan dengan mengukur diameter zona hambat yang dinyatakan dalam milimeter. Pada metode dilusi merupakan salah satu metode untuk mengetahui adanya potensi aktivitas mikroba suatu senyawa dengan menentukan minimal inhibitor concentration atau yang disebut juga dengan MIC dan juga minimal bacterial concentration atau yang disebut dengan MBC, di mana MIC ditentukan dengan membandingkan suatu absorbansi setelah perlakuan inkubasi dan mengurangi adanya absorbansi sebelum perlakuan. Jika terdapat konsentrasi terendah yang merupakan menghambat pertumbuhan suatu bakteri, ditunjukkan dengan tidak adanya suatu kekeruhan atau yang disebut dengan OD bakteri adalah lebih kecil 0, maka itu adalah MIC. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme pada suatu konsentrasi yang terendah ekstrak tumbuhan dikenal sebagai MIC.